Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Kita ulangi lagi ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkahilah kami rezeki untuk dapat pemahaman. Baik, sebelumnya anak-anak ada yang pernah memegang kayu dan air? Baik, kayu itu bagaimana teksturnya? Ya benar, keras. Dan kalau air itu ya nggak bisa digenggam. Air itu harus ada wadahnya. Jadi kalau kayu ini tadi dia keras karena dia merupakan zat padat, dan air kenapa tidak bisa digenggam? Karena dia akan melebur. Itu merupakan salah satu zat cair. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai zat dan wujudnya. Nah, sebelum kita memasuki materi yang lebih dalam, sebaiknya kita ice breaking dulu. Macam wujud benda itu ada 3. Yang pertama itu ada benda padat, sifatnya padat, bentuknya tetap, ukuran tetap dimanapun tempatnya. Contohnya buku, meja dan lampu, kursi, lemari, kulkas dan juga tas. Yang kedua cair, ukurannya tetap, bentuknya berubah, sesuaikan wadah. Contohnya sirup, air dan susu, oli, bensin, minyak goreng dan madu. Contohnya sirup, air dan susu, oli, bensin, minyak goreng dan madu. Yang ketiga itu adalah benda gas. Dia tak terlihat, ukuran tak tetap, bentuk berubah sesuai wadah. Contohnya uap, udara dan asap. Bentuk berubah sesuai wadah. Contohnya uap, udara dan asap. Zat dan wujudnya. Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Semua benda yang ada di sekitar kita tersusun dari zat-zat. Nah, contohnya adalah air yang kita minum, kemudian udara yang kita hirup, batu di taman, dan makanan yang kita makan. Setiap zat memiliki sifat-sifat tertentu dan yang membedakannya satu sama lain. Salah satunya adalah wujud zat. Wujud zat berada dalam 3 wujud utama, yaitu padat, cair, dan gas. Kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu
A. Zat padat. Zat padat adalah zat yang memiliki bentuk dan volume tetap. Artinya, bentuk zat padat tidak berubah meskipun dipindahkan ke wadah lain. Partikel-partikel dalam zat tersusun dalam zat padat sangat rapat dan teratur, sehingga zat padat sulit berubah bentuk. Adapun ciri-ciri zat padat, yang pertama yaitu bentuknya tetap alias tidak mengikuti bentuk wadah. Yang kedua yaitu volumenya tetap, tidak berubah meskipun dipindah-pindahkan. Dan yang ketiga, partikel-partikelnya penyusun saling berdekatan dan tersusun rapat, tidak bisa mengalir. Adapun contoh zat padat, yang pertama batu, yang kedua kayu, yang ketiga besi, yang keempat buku, dan yang terakhir es batu. Baik, yang B yaitu zat cair. Zat cair memiliki volume tetap, tetapi bentuknya berubah mengikuti bentuk wadahnya. Zat cair bisa mengalir karena partikel-partikelnya lebih renggang dan bebas bergerak dibandingkan dengan zat padat. Ciri-ciri zat cair, yang pertama, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, yaitu volumenya tetap, tidak tergantung pada bentuk wadah. Dan yang ketiga, bisa mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan yang terakhir, tidak dapat ditempatkan dengan mudah. Adapun contoh zat cair, yang pertama adalah air, baik air mineral dan air lain-lainnya. Yang kedua yaitu minyak, yang ketiga yaitu alkohol, yang keempat sirup, dan yang terakhir susu. Yang terakhir yaitu zat gas. Zat gas tidak memiliki bentuk dan volume tetap. Gas selalu mengisi ruang yang ditempatinya. Artinya, gas akan mengikuti bentuk dan ukuran wadahnya. Partikel-partikel gas sangat berjauhan satu sama lain dan bergerak secara bebas. Ciri-ciri zat gas, yang pertama, tidak memiliki bentuk atau volume tetap. Yang kedua, bentuk dan volumenya berubah sesuai dengan wadah yang ditempati. Dan yang ketiga, partikel-partikel penyusunnya bergerak secara bebas dan berjauhan satu sama lain. Dan yang terakhir, bisa dimanfaatkan. Contoh zat gas, yang pertama, udara. Yang kedua, uap air. Yang ketiga, karbon dioksida atau CO2. Dan yang terakhir yaitu gas oksigen atau O2. Baik, itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah anak-anak tahu benda zat padat yang ada di kelas? Ya, benar. Benda zat padat yang ada di kelas adalah seperti kursi, meja, papan tulis, dan lain-lain. Kalau zat gas nih di sekitaran rumah, ada yang tahu nggak? Ya, benar, seperti asap knalpot, asap kebakaran, dan lain-lain. Kalau zat cair, ya seperti air minum. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian tugas yang akan dikumpul untuk minggu depan. Baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.